Yang terhormat kepada Bapak Supian selaku mentor hari ini dan teman-teman yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar dengan tema bukan sekedar bungkus, seni dan strategi di balik desain kemasan sukses. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu, yaitu ada Kasih Septiani dengan materi bukan sekedar bungkus, sesi dan strategi di balik desain kemasan sukses. Tanpa berlama-lama, pada Kasih kami persiapkan. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Septiani. Terima kasih kepada Bapak Sofian selaku dosen LSD dan juga teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk sekedar sharing gitu ya mengenai materi bukan sekedar bungkus, seni dan strategi di balik desain kemasan sukses. Nah, jadi buat banyak yang belum tahu sebenarnya buat apa sih desain kemasan. Jadi desain kemasan ini bukan desain kemasan ini lebih dari sekedar melindungi produk. Jadi kemasan adalah bagian dari strategi pemasaran atau branding. Desain kemasan adalah salah satu elemen visual yang mewakili identitas bisnis atau produk. Kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya tarik dan kredibilitas produk. Juga ada fungsi kemasan. Nah, jadi fungsi kemasan ini, kemasan adalah bagian dari identitas merek, juga melindungi produk. Kemasan melindungi produk dari kerusakan fisik dan juga lingkungan. Menarik perhatian konsumen, desain yang menarik membantu untuk menonjol diri. Juga untuk menyampaikan informasi seperti tanggal kadaluarsa, cara penggunaan, juga bahan yang digunakan. Nah, mengapa sih desain kemasan ini penting? Jadi keputusan instan itu 70% keputusan pembelian itu dibuat di rak toko gitu. Hanya dalam beberapa detik. Desain kemasan ini juga efektif memiliki peran besar dalam mendorong keputusan pembelian di titik penjualan. Jadi misalkan kita ke warung gitu atau ke toko yang niatnya cuma beli produk A, ternyata pas dirang ternyata produk B itu lebih bagus gitu, lebih menarik perhatian, maka kita akan beli. Jadi 70% keputusan pembelian itu dibuat di rak toko. Juga diferensiasi produk, membantu membedakan produk dari kompetitor, membangun loyalitas merek. Jadi desain yang konsisten ini juga membangun kepercayaan. Selanjutnya ada unsur seni dalam desain kemasan. Nah, selain kita kita harus tahu dulu gitu kayak target pasar atau segmentasi pasar kita kayak apa. Jadi nanti kalau kita membuat desain kemasan nggak salah gitu. Kayak misalkan contoh pengambilan warna ini menggunakan psikologi warna untuk mempengaruhi emosi konsumen. Jadi kita tuh dalam warna asalan gitu ya untuk produk kita. Kalau emang mau warnanya soft sekalian, kalau misalkan warnanya mau cerah sekalian. Jadi jangan di tengah-tengah. Jadi kelihatannya kayak salah pilih warna itu akan kayak kelihatannya kusam dan orang-orang tuh jadi gak minat untuk beli produk kita. Padahal desain kemasan yang kita buat ini udah bagus gitu, tapi kalau kita salah pilih warna itu akan berakibat fatal. Juga ada tipografi jenis huruf yang mencerminkan kepribadian merek. Ada gambar dan ilustrasi menarik dan komunikatif. Jadi selain gambar yang menarik, kita juga harus membuat desain ini jadi komunikatif. Kalau misalkan desain kemasannya kayak misalkan desain kemasannya tuh
ada gambar orang menjerit, itu kan sama aja kita kayak lagi komunikatif. Oh berarti rasanya kemungkinan besar akan pedas gitu ya. Jadi harus gambar dan ilustrasi juga menarik dan komunikatif. Selanjutnya ada bentuk dan struktur. Bentuk kemasan yang inovatif dapat meningkatkan daya tarik. Strategi desain kemasan sukses ini yang pertama seperti yang tadi saya bilang, kenali dulu target pasar. Desain harus sesuai dengan demografi konsumen. Konsisten branding, desain harus mencerminkan nilai dan identitas merek. Fokus pada fungsional seperti mudah dibuka, disimpan dan digunakan. Kepedulian lingkungan, kemasan ramah lingkungan semakin diminati di era sekarang yang udah aware gitu ya sama lingkungan. Nah, inovasi dalam desain kemasan interaktif, QR code untuk konten tambahan. Jadi itu kayak contoh yang saya ambil kayak kemasan Botol HP itu kan di belakangnya kita ada QR untuk main game gitu. Jadi bukan cuma ngambil di kemasan Botol HP ini di belakangnya kita bisa main game. Kalau misalkan kita kalah, kita bisa makan si keripiknya ini gitu sebagai tantangannya. Mungkin itu juga bisa menjadi inovasi gitu ya dalam desain pembuatan desain kemasan, dan juga desain berkelanjutan bahan daur ulang atau ramah lingkungan. Selanjutnya ada kemasan multifungsi. Kemasan yang digunakan ulang atau memiliki fungsi tambahan. Mungkin kalian relate gitu, kalau di rumah aku sih gini ya, kayak misalkan kaleng bekas pengguan sama mama tuh dijadiin kaleng, jadi kaleng bekas tempeye gitu. Jadi si kemasan ini multifungsi, selain bisa digunakan ulang juga memiliki fungsi tambahan. Atau enggak kayak misalkan ember bekas KFC itu kan bisa digunakan jadi sabun buat cuci piring, tempat untuk sabun cuci piring. Nah, setelah kemarin saya melakukan kuliah praktek di UMKM Kripik Kopohan, ini contoh kemasan yang saya buat untuk UMKM tersebut, untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang, lengkap dengan tanggal kadaluarsa, komposisi dan juga logo halal gitu ya. Nah ini before sebelum saya ganti kemasannya. Mungkin kemasan bening ini bisa digunakan untuk kalian yang budgetnya terbatas, tapi alangkah lebih baiknya stikernya ini digunakan lebih baik gitu. Jadi kayak ada tanggal kadaluarsa, rasa gitu. Jadi kalau misalkan yang UMKM ini dibuat kan cuma kayak Kripik Kopohan, dan itu pun labelnya kurang kelihatan gitu ya, masih buram-buram. Dan mungkin kalian bisa bikin stiker yang lebih bagus kalau kalian belum minat menggunakan desain kemasan seperti ini. Mungkin itu saja kebaikan kepada warga. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan diberikan serta instansi atau asal Anda sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Putri dari Kalung Tubril. Saya mau tanya Kak, apa sih yang biasanya yang nggak dipikirkan orang-orang tapi sebenarnya penting dalam kemasan? Gitu aja sih. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi apa sih gitu ya yang kadang orang penting dalam desain kemasan tapi kadang suka dilupain gitu. Nah, jadi kadang orang tuh cuma fokus di di gambar atau warna doang gitu. Padahal kayak struktur kemasan, ukuran juga, bahkan kayak suara saat membuka kemasan itu sebenarnya hal-hal kecil yang dianggap sepele gitu buat orang-orang. Kadang kita tuh cuma pengen bukanya aja gitu. Kadang itu tuh hal-hal yang
kita buat desain kemasan. Satu lagi siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Hakim dari Sarap Desain. Izin bertanya, sebenarnya packaging yang keren itu udah cukup nggak sih? Apa ada faktor lain untuk strategi pemasaran? Jadi kemasan yang keren itu tuh sebenarnya bukan cuma keren ya, gitu. Jadi keren itu sebenarnya nggak cukup. Jadi percuma keren kalau misalkan kita dari kemasan ini susah dibuka, terus nggak fungsional gitu. Jadi orang-orang melihat cuma dari kerennya aja, tapi si kemasannya ini sebenarnya nggak fungsional atau kadang kita beli keren susah dibuka kayak gitu kan. Nah jadi selain keren juga apa namanya, desain kemasan itu harus mementingkan fungsional. Jadi keren aja sebenarnya nggak cukup. Ya, bertanya, untuk desain kemasannya sesuai dengan peraturan dari pemerintah seperti penerapan DILT, terus halal. Otomatis kan ketika kita desain kemasan itu tidak boleh diubah-ubah sesuai yang kita ajukan dengan pemerintah. Apakah setiap desain kemasan sudah mempunyai aturan tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, ada open jasa untuk desain kemasan tersebut. Kemudian adik-adik kelas ada yang bisa juga makanan, ada yang kesulitan mendesain kayak gini juga. Kalau kasih dibuka jasa dibuka batangnya atau yang kalau misalkan yang sudah saya buat itu Pak, jadi kalau misalkan ada yang membuat ke saya itu mereka, saya tanya dulu apakah sudah ada halal, sudah ada PAS itu. Nah kalau ada saya cantumin gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada yang nggak saya cantumin gitu Pak. Dan untuk opening jasa, mungkin yang basic-basic aja sih. Dia boleh kasih ide desain ke saya, nanti saya buat gitu. Tapi belum terlalu mahir, masih belajar kita belajar. itu kan biaya Tergantung bahan. Jadi biaya desainnya 25 sampai 30 ribu. Iya. Iya karena masih basic aja lah Pak gitu. kalian terima cetaknya juga. Iya. Terima cetak tuh kalau misalkan kalian yang mau coba-coba dulu bisa di 50 pieces, digital 50 sampai 100. Kan kalau kita beli tuh kadang harus lebih dari 100 atau 200, kalau misalnya bisa 50. Berapa itu berapa ya? Kalau 50% Berapa ya Kak? jadi ada percetakan. Enggak sih, jadi kerjasama sama teman yang punya percetakan. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa telah sampai pada penghujung acara seminar dengan tema bukan sekedar bungkus, seni dan strategi di balik desain kemasan sukses. Semoga seminar ini memberi manfaat, wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa hal, yaitu ucapan terima kasih kepada Kak Cindy Septiani atas materi yang telah disampaikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah hadir hari ini, partisipasi aktif dalam seminar hari ini. Akhir kata,